Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan berlatih soal-soal tentang kecerdasan buatan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Jadi nanti ada 50 soal, latihan soal yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi teman-teman boleh juga sambil melihat bukunya atau sambil melihat materinya. Jadi silahkan diperhatikan saja dan didengarkan pelan-pelan. Baik, yang pertama itu adalah terkait representasi pengetahuan, teman-teman. Nah, representasi pengetahuan dalam kecerdasan buatan itu fungsinya untuk apa? Terkait informasi yang nantinya dapat diproses oleh mesin. Jadi informasinya diapakan, gitu ya. Nah, jadi kalau di kecerdasan buatan nanti dia berfungsi untuk menyimpan ya informasi sehingga nanti dia akan bisa diproses. Jadi bentuknya itu di knowledge base teman-teman nanti bisa diolah sehingga nanti bisa ditampilkan di user interface. Yang kedua, apa nama metode representasi pengetahuan tapi yang berbentuk graph atau pemetaan ya? Namanya adalah jaringan semantik. Berikutnya yang ketiga, teman-teman masih di representasi pengetahuan juga yang digunakan untuk menggambarkan keterhubungan antar entitas disebut apa ya? Boleh dicari kembali. Berikutnya yang keempat, kita ke sistem pakar. Jadi dia sudah menggunakan representasi pengetahuan, teman-teman, yang bisa digunakan untuk menyimpan data, fakta, beserta aturan di sini ya. Jadi kalau sempakar itu representasi pengetahuannya berbasis apa ya? Ya, biasanya dia kalau di coding itu menggunakan if then else, teman-teman. Kemudian yang nomor 5 di sini ada dalam logika proporsional. Ya, operator apa yang biasanya kita gunakan teman-teman untuk menyatakan hubungan antara dua pernyataan yang benar. Artinya pernyataan satu sama pernyataan kedua sama-sama benar ya. Apakah and, apakah or, apakah XOR gitu ya. Boleh dicari. Kemudian di nomor 6 teman-teman ada yang namanya penalaran ketidakpastian. Nah, kalau penalaran ketidakpastian, dia menggunakan apa itu jenis penalarannya? Untuk mengukur probability itu ya di dalam sebuah pernyataan. Berikutnya kita ke nomor 7. Nah, ini ada penalaran probabilistik, teman-teman ya. Ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, nama teoremanya teorema apa ya nanti? Teman-teman yang bisa digunakan untuk memperbaharui believable ya. Believe, unbelieve berdasarkan bukti baru. Nah, disebutnya apa? Teorema apa? Kemudian ada yang namanya penalaran ketidakpastian, teman-teman, yang mengandalkan distribusi peluang atau kemungkinan dalam suatu ketidakpastian. Jadi dia reasoning ya. Penalaran itu kan ada penalaran maju, ada penalaran mundur, sama kombinasi penalaran forward chaining, backward chaining gitu ya. Nah itu proses ketidakpastiannya, tapi dia mengandalkan distribusi. Ada kemungkinan gitu. Ada peluang di setiap kemungkinannya. Nama penalarannya apa? Kemudian nomor 9 nih teman-teman, dalam penalaran ketidakpastian masih terkait dengan contoh soal nomor 8 ya. Kalau probabilitas itu sebuah pernyataan dan nilainya 1, maka pernyataan tersebut dianggap apa ya? Nilainya 1 nih, kan ada 0 ada 1 ya. Kalau 1 itu apa?
benar, salah, pasti atau tidak pasti. Oke, nanti silahkan untuk dicoba jawab. 10 teman-teman, masih terkait representasi pengetahuan. Pendekatan apa ya yang menggunakan aturan logika untuk menentukan kebenaran suatu proposisi? Dalam representasi pengetahuan, pendekatan apa yang digunakan untuk menggunakan aturan logika untuk menentukan kebenaran suatu proposisi ya. Kata kuncinya logika sih sini. Apakah numerik, apakah simbolik? Kemudian ada yang namanya proses pembelajaran mesin. Ini tadi ya. Jadi dalam representasi pengetahuan, pendekatan apa untuk menggunakan aturan logika yang biasa kita gunakan untuk menentukan kebenaran suatu proposisi tadi. Itu ya, simbolik atau numerik gitu ya. Teman-teman boleh pilih cari gitu. Nomor berapa ini? 11. Proses pembelajaran mesin, teman-teman, yang menggunakan data tapi labeling untuk mempelajari pola dan membuat prediksi. Jadi kita pelajari polanya, terus kita buat prediksinya. Itu pembelajaran apa, teman-teman? Terawasi atau tak terawasi, supervise atau unsupervised? Nah, ini sama ya, teman-teman, dengan 11-12 ya. Kita bisa lihat dulu sebentar saya naikkan. Nah, ini dia. 11-12 pembelajaran mesin dia mengandalkan data, tapi ini tanpa label. Kemudian kita pelajarinya hidden pattern, mempelajari pola yang tersembunyi. Nah, disebut apa ya? Kalau yang data label, mempelajari pola, polanya jelas, ada, terus kita bisa buat prediksi, disebut pembelajaran apa? Kalau yang mempelajari pola tersembunyi, kita mengandalkan data tanpa label, kita nggak tahu nih datanya data apa gitu ya. Ini pembelajaran apa jenisnya? Yang mana pembelajaran terawasi, yang mana pembelajaran tidak terawasi, mana yang supervised learning, mana yang unsupervised learning. Nanti ditentukan ya. Berikutnya kita ke nomor 13, teman-teman. Salah satu algoritma yang digunakan dalam pembelajaran terawasi atau supervised learning. Nah, nama algoritmanya apa? Nama regresinya apa? Logistik. Ya, gitu ya. Regresi logistik ya. Kemudian teman-teman nomor 14 dalam pembelajaran mendalam. Ini deep learning, teman-teman. Jaringan saraf itu kan terdiri atas beberapa lapisan. Namanya apa? Ini insya Allah bisa ya. Nomor 15, ada yang namanya machine learning, teman-teman. Nah, tujuannya untuk mencari urutan tindakan mana yang paling baik, mana yang paling cocok, mana yang paling sesuai solusi untuk lingkungan yang tidak pasti. Disebut pembelajaran apa? Ya, nanti dicari ya. Nomor 16. Nah, ini kita udah tahu ada banyak klasifikasi algoritmanya. Kemudian pembelajarannya supervise. Tapi kita lihat berdasarkan kedekatan titik data disebut. Kemudian nih ada namanya machine learning, teman-teman. Tekniknya teknik apa ya yang bisa digunakan untuk membagi data menjadi subset sebuah pelatihan dan pengujian. Kapan training, kapan testing gitu ya. Nah, terus kita nama validasinya apa? Berikutnya di nomor 18. Kemungkinan-kemungkinan sesuatu bisa terjadi jika sudah terjadi sebelumnya. Disebut probabilitas apa? Oke, berikutnya di nomor berapa ini? 19, teman-teman. Hukum yang menyatakan bahwa ada probabilitas atau kemungkinan gabungan dua kejadian adalah hasil kali probabilitas kondisional. Jadi ada hukumnya tuh, probabilitas itu digabung dua kejadian hasil dari probabilitas kondisional. Namanya hukum apa? Kemudian kita di nomor 20 ada dalam probabilitas nih, namanya ruang sampel, di mana kita menaruh semua data uji kita di situ. Nah, ruang sampel itu apa sih? Ya, dari semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi.
Kemudian yang nomor apa itu? 21, jika dua peristiwa, anggaplah peristiwa A sama peristiwa B, itu tidak saling mempengaruhi, disebut apa? Kalau mempengaruhi kan dependen ya, ketergantungan ya. Kalau tidak saling mempengaruhi peristiwanya namanya apa? Berikutnya nomor 22. Nah, jika peluang terjadinya dua peristiwa A, ada peristiwa B lagi, hasil kali peluang masing-masing. Maka peristiwa tersebut disebut apa? Ini mirip-mirip seperti 21. Berikutnya kita ke nomor 23. Nah, ini 23. Dalam probabilitas distribusi nih teman-teman yang kita gunakan untuk menghitung kemungkinan berbagai hasil yang kontinu. Ya, jadi ada distribusi, tapi terkait kemungkinan nih kita mau buat apa gitu. Yaitu distribusi bla bla bla. Nanti dicari ya distribusi apa ya. Kemudian nomor 24, komputasi linguistik itu menggabungkan antara prinsip-prinsip linguistik dengan apa untuk memungkinkan pemrosesan bahasa alami, natural language processing. Itu pakai apa dia ya? Pakai komputasi teman-teman atau pakai algoritma. Berikutnya kita ke nomor berapa ini? 25. Salah satu cabang dari komputasi linguistik yang mempelajari cara mesin memahami struktur kalimat. Nah, ini nih. Bagaimana cara mesin mempengaruhi struktur kalimat? Disebut apa namanya? Kemudian dalam komputasi linguistik, teman-teman, apa ya nama tahap di mana kata-kata dalam kalimat itu diubah jadi bentuk dasar atau lemma? Ini sudah intinya sih lemma apa gitu ya dalam komputasi linguistik. Kemudian kita ke nomor 27. Proses pengubahan kalimat, teman-teman, dari struktur internal yang lebih mudah diproses oleh mesin. Disebut parsing. Proses ya. Parsing. Berikutnya nomor 28, teman-teman, dalam sebuah proses natural language processing atau pemrosesan bahasa alami, ada tuh teman-teman suatu teknik yang bisa kita pakai buat mengenali entitas atau kata penting. Jadi dalam suatu kalimat gitu ya, itu kan banyak sekali ada kata. Nah, supaya kita bisa tahu mana kata yang penting, supaya bisa kita highlight nama tekniknya apa. Berikutnya kita ke nomor berapa ini? 29 teman-teman. Ada yang namanya proses otomatisasi dalam pemrosesan bahasa alam ini masih terkait NLP ya kelihatannya. NLP yang punya tujuan untuk mengubah teks menjadi matematis. Wow, namanya apa ya? Jadi dari teks ke gambar, teks ke suara, ya teks ke angka. Nah ini kayaknya teksnya ke matematis ya. Namanya apa? Berikutnya, ini masih terkait NLP. Nah, tapi algoritma yang digunakan untuk apa nih? Memahami hubungan antar satu kata dengan kata lain dalam kalimat. Wow, apa ini? Boleh dicari ya. E-booknya terkait NLP sih ini. Coba dicari nanti. NLP. Kita lanjut ke nomor 31. Di dalam pemrosesan bahasa alami ada namanya satu tuh apa ya? Tahap pokoknya di mana kata-kata itu bisa dihapus kalau nggak ada artinya gitu, nggak signifikan dia cuman ya bisa dihapus sih, bisa untuk mengurangi memori, untuk jeda kata, untuk ya mengurangi kata ya yang tidak terlalu penting sehingga kita nggak terlalu padat juga wordnya. Nah itu namanya dia dua kata ya, saya spill satu kata stop word. STOP word, stop word, WORD, stop, STOP, WORD, apa gitu. Berikutnya kita ke nomor 32. Nah ini teman-teman analisis sentimen. Oke, analisis sentimen. Tujuannya untuk apa ya? Ini juga banyak peminatnya untuk dijadikan tugas akhir teman-teman.
Kalau di analisis sentimen, NLP itu tujuannya buat apa ya? Menentukan teks yang mengandung, biasanya analisis sentimen positif, sentimen negatif, itu termasuk apa ya? Berikutnya kita ke nomor 33. Proses menghubungkan antara satu kata dengan kata lain, teman-teman, di dalam sebuah teks. Supaya kita bisa tahu nih maknanya apa, ya, secara lebih mendalam, secara lebih general. Kadang-kadang banyak kata-kata yang kita perlu tahu nih maksudnya apa sih, kita generate gitu supaya kita bisa paham ini artinya apa gitu, lebih dalam lagi artinya apa sih gitu. Nah, itu nama prosesnya apa, teman-teman? Berikutnya kita ke nomor 34 di dalam NLP. Wih, masih NLP, teman-teman. NLP memang sedang tren ya di kecerdasan buatan. NLP, nah itu metodenya apa yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan kata-kata dalam bentuk representasi vektor berdimensi tinggi supaya kita bisa menangkap makna semantik. Namanya apa ya? Berikutnya kita ke nomor 35 ya. Ini ada 35. Nah, ini metode dalam NLP untuk menangani teks berbahasa alami. Tapi maknanya ganda. Jadi misalnya kata muka gitu ya. Muka itu kan bisa wajah, bisa depan. Nah, di NLP itu juga ada metodenya untuk bisa mengetahui makna muka itu yang mana gitu. Nah, nama metodenya apa ya? Berikutnya proses pengenalan suara dan konversi suara menjadi teks di NLP. Wah, ini banyak nih. Di WhatsApp juga gitu ya, kita cukup masukkan suara kita langsung dia jadi teks. Atau kita cukup dengar suara siapa, kita udah tahu ini siapa yang bicara. Kemudian di nomor 37, salah satu aplikasi dari NLP dalam sistem informasi. Nah, tapi kita gunakan untuk mengekstraksi informasi penting dari dokumen. Jadi ini bagian dari sistem informasi ya teman-teman. Terus dari dokumen itu kita ekstrak data-datanya. Data di sini kalau dari dokumen namanya bentuknya kata-kata ya. Kata, terus aplikasi NLP dalam informasi. Jadi namanya apa? Katanya saya spill ekstraksi. Tapi apa ekstraksi apa? Berikutnya kita ke nomor berapa ini? 38, 38 teman-teman. Ya, saya naikkan sebentar. Nah, ini 38 teman-teman. Teknik yang bisa kita gunakan untuk identifikasi struktur kalimat dalam teks. Dan memastikan kata-kata yang relevan untuk kita kelompokkan bersama supaya sesuai gitu. Namanya adalah pengelompokan apa? Oke. Nomor 39 dalam representasi pengetahuan, struktur yang bisa kita gunakan teman-teman untuk menyimpan informasi tentang objek dan relasi. Nah, jadi informasinya itu ada terkait objek, kemudian hubungan antar objek tersebut. Nah, namanya apa? Basis data apa? Basis data bla 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 gitu ya. Oke. Berikutnya kita bisa lanjut teman-teman ke nomor 40 ya. Oke, 40. Di sini teman-teman ada yang namanya penalaran ketidakpastian. Nah, biasanya metodenya apa ya? Logikanya apa ya untuk menangani ketidakpastian dalam sistem berbasis pengetahuan? Menggunakan logika kabur, logika samar, logika fuzzy. Berikutnya nomor 41. Proses pembelajaran teman-teman yang digunakan untuk mengubah data yang tidak terstruktur menjadi informasi yang lebih terstruktur. Semacam ini ya. Membuat data jadi lebih mudah dipahami gitu. Lebih mudah dibaca, lebih mudah diberikan makna. Namanya apa ya nama prosesnya? Kemudian kita ke nomor 42, ada probabilitas. Tapi ada juga probabilitas bersyarat.
Nah, kita gunakan untuk menghitung apa nih dari suatu kejadian berdasarkan informasi-informasi yang akan kita adding value di situ atau kita tambahin di situ. Menghitung apa ya? Menghitung probabilitas atau menghitung kemungkinan. Berikutnya kita nomor berapa nih? 43. Dalam komputasi linguistik, penggunaan apa yang bisa kita pakai untuk memungkinkan komputer dalam mengenali dan memahami hubungan antar kata? Penggunaan apa supaya komputer bisa memahami? Pertama sih recognition dulu ya, kenali dulu, kita pahami hubungan antar katanya. Kemudian kita ke nomor berapa ini? 44. Salah satu metode teman-teman yang digunakan dalam NLP untuk menangani teks dalam berbagai bahasa disebut. Wah, ini banyak dipakai. Biasanya Google Translate ya. Kok pernah ya menggunakan Google Translate. Kemudian ini juga aplikasi kamus. Kamus online maksudnya ini juga lumayan banyak sih dijadikan tugas akhir teman-teman. Jadi kita masukkan bahasa A, kemudian nanti diterjemahkan bahasa Indonesianya seperti apa gitu. Itu nama metodenya apa ya di NLP, boleh dicari. Kemudian kita ke nomor 45. 45 teman-teman, proses pembelajaran apa yang kita bisa gunakan untuk membangun model berdasarkan feedback yang diberikan oleh lingkungan. Jadi kalau kita belajar sesuatu, terus kita dapat feedback, oh bagus nih, oh kurangnya ini nih, dari opini-opini gitu ya, atau dari saran-saran gitu. Itu namanya proses pembelajaran apa. Kemudian di nomor 46, dalam sebuah kemungkinan atau probabilitas itu teman-teman, distribusi yang menunjukkan peluang kejadian dengan hasil yang terbatas. Ada berapa kemungkinan? Berapa kali kemungkinan, tapi hasilnya sudah dibatasi. Namanya distribusi apa? Kemudian kita ke nomor 47, ada yang namanya penalaran ketidakpastian, sering menggunakan pendekatan apa untuk menangani ketidakpastian teman-teman yang bersifat numerik gitu ya. Nah, itu pendekatan apa ya? Sifatnya angka tadi. Kemudian nomor 48, salah satu teknik dalam NLP untuk meningkatkan pemahaman semantik kalimat itu apa ya? Nah, pemahaman semantik kalimat untuk mengetahui emosi juga bisa sih sebenarnya, positif negatif. Kemudian di nomor 49 teman-teman. Nah, ini pembelajaran tadi kan yang merupakan metode di mana model itu dilatih ya untuk memprediksi luaran berdasarkan input yang kita berikan, tapi nggak ada pengawasan gitu ya, secara langsung tuh nggak ada. Tadi pembelajaran ada dua ya, terawasi sama tidak terawasi. Yang mana? Oke. Nah, ini 50 soal latihan yang ke-50 yang terakhir teman-teman. Nah, di dalam representasi pengetahuan ada jaringan yang namanya berbentuk graph. Ya, tadi kadang-kadang pemetaan juga bisa sih. Yang bisa kita gunakan untuk mewakili hubungan antar masing-masing konsep. Nah, itu jaringannya namanya jaringan apa ya? Oke, teman-teman bisa dicari ya. Insya Allah bisa. Oke teman-teman, demikian 50 contoh soal untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Semoga dengan belajar materi ini teman-teman sudah siap untuk menghadapi UAS kita di bulan Januari tahun 2025. Atau sebenarnya bisa juga sih nanti kalau teman-teman mau belajar lagi tentang kecerdasan buatan, boleh putar lagi video ini untuk sambil belajar. Baik, semoga bermanfaat semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan langsung nanti ke saya ya, atau dipelajari materinya di Willen atau di e-book. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat dan semangat belajar. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.